Kalau hanya mengeluh, kalau hanya menuntut, kalau hanya menyalahkan, nggak usah sekolah tinggi-tinggi amat, nggak usah pintar-pintar amat, nggak usah punya kedudukan tinggi-tinggi amat. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. No, Pak Asep nih nggak kuat, pengen nyuntik sok, Pak Asep lah, dokter. Kita punya 12 menit lagi. Ya, jadi betul sekali, masalah leadership itu sangat berpengaruh terhadap pola kebijakan dari atas sampai bawah. Ketika di bagian bawah kita mengkampanyekan edukasi social distancing, dengan satu foto aja itu bisa gugur, foto bagaimana bandara begitu penuh. Jadi seakan-akan kerjaan kita tentang edukasi social distancing itu seakan-akan bubar seketika. Iya, dan yang di masjid juga sakit hati, ya nggak? Betul. Di sana penuh, di sini penuh, kita mau di masjid yang cuma 5 menit, jadi rada kehel oge, makanya ngajak sholat di rumah ya. Jadi MUI saya kira jengkel, gimana ini, di pasar penuh, di jalan penuh, di airport penuh, masjid, tempat minta tolong, jadi sepi begini, di lock-lock, silakan. Ya, jadi kebijakan di atas sangat berpengaruh terhadap bagaimana pelaksanaan di bawah. Kebijakan yang berubah-ubah dalam tempo yang sesingkat-singkatnya ini juga bisa jadi permasalahan bagaimana mengamankan kebijakan dan bagaimana kita melaksanakan keilmuan yang kita miliki. Tidak sedikit teman-teman kita yang di ruang isolasi yang sehari-harinya menata laksana pasien ini sakit hati gitu, gara-gara bagaimana kita menyediakan hazmat begitu banyak, sulitnya kita mendapatkan APD, sulitnya kita membuarkan kerumunan, tetapi tiba-tiba ada hal seperti itu. Yang selanjutnya juga kalau kita boleh flashback ke belakang, memang seperti yang dikatakan Dokter Diki tadi, memang kewaspadaan kita dari sejak awal, memang ini menurut saya perlu dievaluasi untuk kasus-kasus ke depan. Bagaimanalah kita tahu ada beberapa yang mengatakan saat COVID nggak akan nyampe ke Indonesia, orangnya kan kuat-kuat, sering minum jamu, bahkan ada beberapa mungkin yang rekan-rekan kita disuruh wisata dengan diskon tiket yang begitu besar-besaran. Padahal saat itu Februari adalah salah satu masa yang paling bagus, seperti halnya negara Vietnam. Vietnam itu sejak Februari mereka sudah mempunyai persiapan yang sangat matang di sana. Dan ternyata di kita, seperti apa yang Dokter Diki katakan, ya di salah satu negara lah, termasuk mungkin kita, ternyata tingkat kewaspadaannya itu memang tidak sekuat apa yang mereka rencanakan. Nah, apapun masalahnya, kita sudah ke depan ya, bagaimana semangat solusi untuk ke depan. Yang jadi problem di tataran bawah adalah bagaimana caranya agar meredam kasus ini, bukan meredam datanya, meredam kasus itu betul-betul agar pertumbuhannya itu flat. Nah, yang terjadi di kita, di Indonesia, ini masih ada tanda-tanda menanjak terus, belum ada tanda-tanda flat. Artinya, marilah jadikan diri kita itu menjadi bagian dari solusi. Kalau hanya mengeluh, kalau hanya menuntut, kalau hanya menyalahkan, nggak usah sekolah tinggi-tinggi amat, nggak usah pintar-pintar amat, nggak usah punya kedudukan tinggi-tinggi amat. Tetapi bagaimana caranya kita menjadi bagian dari solusi, mungkin itu aja yang sering kita gembar-gemborkan. Masya Allah, bagus, kasihan amat, intinya disebut-sebut terus ya.